Semangat pagi, apa kabar teman-teman semua? Luar biasa, saya selalu berharap kita semua dalam kesehatan ya. Dan hari ini kita akan bertemu lagi dalam sesi training mengenai profesional telemarketing. Saya dengan Avelin, teman-teman bisa panggil saya Ave. Namun sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya teman-teman ya, supaya semakin semangat, segar, dan fokus menerima training hari ini. Selamat menikmati ice breaking berikut ini. Let's go. One finger, turn, turn, turn. Turn to a worm. Crawl, crawl, crawl. Two fingers, turn, turn, turn. Turn to a rabbit. Jump, jump, jump. Three fingers, turn, turn, turn. Turn to a butterfly. Fly, fly, fly. Four fingers, turn, turn, turn. Turn to a cat. Meow, meow. Five fingers, turn, turn, turn. Turn to a tiger. Row, row, row. Now, you can do it faster. One finger, turn, turn, turn. Turn to a worm. Crawl, crawl, crawl. Two fingers, turn, turn, turn. Turn to a rabbit. Jump, jump, jump. Three fingers, turn, turn, turn. Turn to a butterfly. Fly, fly, fly. Four fingers, turn, turn, turn. Turn to a cat. Meow, meow, meow. Five fingers, turn, turn, turn. Turn to a tiger. Row, row, row. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah segar kembali? Pastinya seru ya ice breakingnya ya. Oke, baiklah. Kita akan mulai sesi training kita hari ini tentang profesional telemarketing. Berbicara mengenai profesional telemarketing, profesional itu sendiri berarti kemampuan khusus seseorang atau ahli dalam bidang pekerjaannya. Nah, sedangkan telemarketing itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas seseorang dalam memasarkan atau mensosialisasikan produk berupa barang atau jasa kepada customer melalui telepon. Jika kita bicara mengenai profesional, maka kita akan selalu mengingat orang-orang yang berdedikasi secara profesional di bidangnya dan menjadikan dia salah satu orang tersukses di dunia. Saya memberikan beberapa contoh, misalkan Harlan Sanders. Nah, seperti yang kita tahu, Harlan Sanders adalah pemilik dari waralaba makanan cepat saji KFC. Ada juga Bapak Dr. Insinyur Ciputra. Nah, beliau sudah almarhum, beliau adalah salah satu pengusaha industri properti di Indonesia. Dan berikutnya juga ada, saya memberikan contoh termasuk orang sukses profesional yang lainnya adalah Bapak Tirto Utomo. Beliau adalah pemilik produk dari Aqua. Teman-teman pasti tahu Aqua ya, air mineral yang selalu kita minum setiap hari. Nah, terakhir saya mau memberikan contoh seorang wanita, Ibu Kartini masa kini, yaitu Ibu Susi Puji Astuti. Kita juga tahu keempat orang tersebut adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdedikasi di bidangnya masing-masing, ekspor di bidangnya masing-masing, sehingga meraih kesuksesan di kemudian hari. Teman-teman, seorang profesional itu lahir dari suatu kebiasaan yang baik. Nah, berbicara tentang kebiasaan, kita mengenal buku The 7 Habits of Highly Effective People. Buku tersebut membicarakan mengenai beberapa kebiasaan baik untuk menjadikan seseorang menjadi produktif dan efektif. Yang pertama, be proactive. Yang kedua, begin with the end in mind. Yang ketiga, put first, think first. Yang keempat, think win-win. Yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Yang keenam, synergize. Yang ketujuh, servant the self. Nah, pengertian dari masing-masing poin tersebut, kebiasaan tersebut adalah be proactive. Kita diminta untuk memikirkan apa yang ingin kita capai. Untuk sukses dalam karir, kita harus lebih proaktif
untuk menentukan apa yang ingin kita capai. Lalu, kita mulai menggambar peta yang akan membantu kita menyusuri jalan menuju pencapaian tersebut. Jadi kita harus lebih proaktif, teman-teman. Lalu yang kedua, begin with the end in mind. Kita diminta untuk memikirkan apa yang kita inginkan. Misalkan, kita ingin menjadi direktur pemasaran. Selalu mulai dengan bagian paling akhir, yaitu tadi, kita ingin menjadi direktur pemasaran. Sesuatu yang kita inginkan sebagai hasil akhirnya itu. Nah, baru kemudian kita akan menemukan atau membuat jalan menuju ke sana, menuju ke target kita, yaitu menjadi direktur pemasaran tadi. Lalu yang ketiga, put first things first. Buatlah daftar pekerjaan yang penting, teman-teman, yang untuk kita lakukan setiap minggunya. Dan kita lakukan review harian pada daftar tersebut. Selalu utamakan hal-hal yang menjadi prioritas yang sangat penting untuk dilakukan lebih dulu. Dengan demikian, pengaturan kerja harian kita akan lebih efektif. Gitu, teman-teman. Nah, sedangkan yang keempat, think win-win. Pola pikir menang-menang akan membantu kita dalam segala situasi, yang akan membuat kita memikirkan solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan, karena target kita adalah menang, goals kita adalah menang, di mana setiap orang di sekitar kita juga akan bahagia ketika mendapatkan kemenangan yang sama-sama kita raih secara bersama-sama. Itu, teman-teman. Lalu yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Sebelum kita melontarkan ide-ide kita, cobalah kita untuk memahami lebih dulu ide-ide dan kepentingan dari rekan-rekan kerja di sekitar kita. Jika kita telah terlatih dengan kebiasaan-kebiasaan ini, maka kita akan merasa semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima masukan-masukan atau ide-ide dari kita. Itulah sebenarnya aturan emasnya ketika kita berada di suatu situasi, baik di lingkungan pekerjaan maupun dimanapun saja. Jadi harus lebih dulu mendengar, baru kita memahami orang lain dulu, baru kita bisa dapat dipahami oleh orang lain, gitu, teman-teman. Nah, lalu yang keenam, synergize. Membangun sinergi sangat penting untuk bekerja sama dalam tim dalam berbagai latar belakang yang berbeda. Sebenarnya latar belakang yang berbeda ini akan memberikan ide-ide yang lebih beragam, teman-teman. Bukan berarti kalau kita berbeda dengan teman-teman kita idenya terus itu buruk, bukan. Tetapi itu akan membuka jalan bagi kita untuk mencapai solusi baru yang mengasah kreativitas kita dan lebih menguntungkan semua pihak. Yang ketujuh adalah sharpen the saw. Ilustrasinya adalah seperti ini, teman-teman. Ketika seorang tukang kayu menggergaji sebuah pohon, saking asiknya menggergaji, dia lupa bahwa gergaji yang dia pakai lama-kelamaan akan tumpul, sehingga dia memerlukan waktu untuk mengasah gergaji tersebut. Nah, definisi mengasah gergaji tersebut adalah kita diberikan waktu untuk istirahat sejenak dari segala aktivitas rutinitas pekerjaan kita. Jadi misalkan kita melakukan liburan, kita jalan-jalan, atau kita melakukan hobi kita, atau misalkan teman-teman suka ke mall atau nonton film, nonton bioskop gitu ya. Nah, itu dapat kita lakukan di tengah-tengah aktivitas rutinitas kita bekerja setiap hari. Gunanya apa? Untuk mendapatkan kesegaran dan semangat baru lagi, teman-teman. 7 kebiasaan tadi jika kita kombinasikan dengan work smart, yaitu cara kerja yang sangat produktif, akan sangat lebih menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Apa itu work smart? Work smart itu adalah S-nya itu adalah set reachable goals. Kita harus menentukan dulu tujuan kita apa, goals-nya apa. Lalu yang kedua, M, manage your time. Kita harus mengelola waktu dengan baik. Yang ketiga, avoid interruption. Kita harus menghindari semua interupsi-interupsi yang tidak perlu, yang kira-kira menjadi penghambat kita menyelesaikan pekerjaan kita. Begitu. Lalu yang keempat ada R, record your activity. Artinya kita harus selalu mencatat aktivitas harian kita itu seperti apa. Dari situ kita dapat melakukan track your progress. Kita dapat melakukan pelacakan bagaimana perkembangan dari pekerjaan kita tersebut. Nah, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tadi, lalu bekerja secara smart, work smart tadi yang telah saya jelaskan, maka kita akan menjadi sales yang berhasil. Ya, apa saja yang merupakan typical sales berhasil? Pertama,
dia akan memiliki goal sesuai dengan work smart yang tadi saya jelaskan. Kedua, memastikan customer win, baru dirinya win. Biasanya karakternya seorang sales yang berhasil akan seperti itu. Yang ketiga, dia akan penuh daya upaya, daya juang yang pantang menyerah. Yang keempat, dia akan bertanggung jawab atas hidupnya. Yang kelima, bekerja untuk pencapaian, jadi goals-nya itu jelas sekali. Yang kelima, yang berikutnya adalah fokus pada kesempatan. Ketika ada kesempatan, dia langsung fokus untuk meraih kesempatan tersebut. Yang berikutnya adalah mengagumi orang sukses. Karena itu dari awal saya sudah memberikan contoh-contoh orang sukses yang dapat kita tiru bagaimana kinerja profesionalnya dalam pekerjaan mereka masing-masing. Yang berikutnya adalah berkomitmen untuk menjadi orang kaya, menjadi kaya, gitu ya. Lalu bergaul dengan orang positif, dapat melawan ketakutan, dan berikutnya yang paling penting adalah mau terus belajar dan bertumbuh. Jangan pernah merasa cepat puas. Ketika itu sudah berjalan, maka niscaya akan menjadi seorang sales yang sangat berhasil. Namun, kita juga harus mempelajari bagaimana sales yang tidak berhasil atau sales yang gagal. Ya, contohnya, dia tidak memiliki goals yang jelas, tidak tahu tujuannya apa. Lalu, dirinya mengutamakan kemenangan sendiri. Orang lain tidak penting, atau bahkan biarkan orang lain kalah, gitu ya. Lalu dia penuh banyak alasan, excuse, gitu ya. Banyak sekali alasan-alasan yang dia jadikan untuk bermalas-malasan atau menghambat pekerjaannya, gitu ya. Lalu menyalahkan situasi, ini sangat tidak baik sama sekali. Lalu dia bekerja hanya sekedar untuk bertahan hidup, bukan bekerja untuk mengasah kemampuannya lebih lagi. Lalu dia fokus pada hambatannya dan iri pada kesuksesan orang lain. Lalu targetnya adalah ingin menjadi kaya, bukan ingin menciptakan kekayaan itu sendiri, gitu loh. Terus dia suka bergaul dengan orang-orang yang negatif, maka dia akan ikut menjadi negatif. Dan dia kalah oleh ketakutannya sendiri. Lalu yang terakhir, yang paling fatal, merasa sudah tahu segalanya. Itu sangat tidak baik, karena harus selalu mau belajar. Gitu teman-teman. Ketika kita sudah memahami 7 kebiasaan baik tadi, lalu kita bisa bekerja secara work smart, maka hal penting lainnya adalah selling process. Kita harus memahami proses penjualan yang baik bagaimana untuk mencapai target kita tersebut. Saya menggunakan konsep AIDA untuk memperkenalkan kepada teman-teman cara melakukan penjualan yang baik bagaimana. Konsep AIDA adalah konsep proses penjualan atau konsep satu siklus proses penjualan yang dimulai dengan cara mencari customer, mencari konsumen untuk mendapatkan perhatiannya, yaitu dari kegiatan prospecting. Lalu dari situ kita dapat melakukan pendekatan atau approaching kepada customer tersebut untuk melihat kira-kira minat atau interestnya tuh seberapa jauh tentang produk yang kita tawarkan tersebut. Dari situ kita melangkah ke berikutnya adalah penggalian informasi, apakah customer tersebut benar-benar sudah memiliki keinginan, minat yang lebih tinggi lagi untuk memiliki produk yang kita tawarkan tersebut. Nah, karena itu kita melakukan probing. Lalu kita melakukan sales presentation untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang keunggulan-keunggulan produk yang sedang kita tawarkan. Lalu berikutnya adalah ketika customer sudah memahami produknya seperti apa, biasanya mereka akan berpikir, kira-kira hambatan apa ya kalau saya membeli produk ini, kira-kira bisa nggak ya saya beli produk ini, gitu ya. Maka dari sisi konsumen dia akan memikirkan beberapa hambatan yang menurut dia, misalkan harganya mahal, atau misalkan dia merasa belum butuh, gitu ya. Kita dapat melakukan handling objection. Kita dapat membantu menggali, menginformasikan kembali berulang-ulang kepada customer tersebut, meyakinkan kembali, namun dengan cara mencoba mengerti, memahami mengenai hambatan-hambatan yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Gitu teman-teman. Ini merupakan bagian dari action yang terakhir dapat ditutup oleh sales closing. Artinya kita sudah berhasil untuk membawa customer tersebut, memastikan customer tersebut untuk menggunakan produk yang telah kita tawarkan. Begitu teman-teman. Setelah proses selling tadi berjalan dengan baik, gitu ya, namun ada saja
endingnya berakhir pada penolakan. Biasanya suka begitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita dapat tetap mengontrol cara berkomunikasi dengan customer kita walaupun terjadi penolakan. Misalkan dengan cara yang pertama adalah question. Kita bertanya kembali, kira-kira apa yang menjadi hambatan konsumen tersebut untuk menggunakan produk kita. Dengan begitu kita melakukan understand, pemahaman, mengerti. Oh ya, kendalanya mereka seperti ini, begitu ya. Lalu berikutnya kita akan melakukan identifikasi. Kita dapat mencari tahu lagi, lebih detail lagi apa yang menjadi hambatan customer tersebut, gitu. Nah, namun hal-hal tersebut dapat kita sampaikan dengan cara berempati, yaitu empathize. Nah, dengan begitu mereka lebih merasa dipahami, mereka lebih merasa bahwa kita mengerti apa yang menjadi hambatan mereka dan kita berusaha membantu. Ya, dengan begitu di terakhir kita dapat melakukan tes kembali, menguji kembali dengan cara hambatan mereka itu kita padukan dengan penawaran-penawaran yang kita lakukan sejak awal tadi, bahwa hambatan yang mereka alami dapat kita atasi dengan produk yang kita akan berikan tersebut. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada layar, yang tadi saya sebutkan question, understand, identify, empathize, dan test, itu akan membentuk suatu kata, yaitu quiet. Kita tetap tenang walaupun terjadi penolakan. Jangan gugup, jangan marah, jangan nervous, kita tetap tenang. Itu salah satu kemampuan skills dari seorang telemarketing profesional untuk dapat mengatasi segala situasi, termasuk penolakan. Kata-kata yang paling penting, kalau saya sebutnya adalah kalimat sakti, kata-kata sakti yang dapat kita utarakan kepada customer ketika menawarkan suatu produk adalah kita harus mengatakan bahwa produk ini bermanfaat, menguntungkan, mudah digunakan, ada garansinya, ekonomis, nyaman, efisien, dapat diandalkan, hemat, kompetitif dengan produk-produk lainnya. Prestisenya juga tinggi, nilai jualnya, nilai barang tersebut adalah tinggi, produktif. Nah, kata-kata sakti tersebut itu dapat menjadi pengantar yang baik ketika kita menawarkan suatu produk kepada customer kita. Nah, teman-teman, secara kesimpulan dari sikap hidup, dari kebiasaan kita, dari semangat kerja kita, etos kerja kita, karakter kita, integritas kita, kemampuan skills kita menjadi seorang telemarketing profesional. Dengan begitu segala hambatan tersebut yang tadinya terasa sangat sulit, menakutkan, dapat kita atasi dengan baik ya. Jadi teman-teman jangan takut, tetap terus semangat menjadi telemarketing yang profesional. Niscaya ingat tadi contoh-contoh orang-orang sukses telah kita ketahui bagaimana mereka merintis pekerjaan mereka, karir mereka dari bawah sampai mereka mendapatkan goals, tujuan mereka yang paling atas. Mereka berhasil dengan tetap tekun. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar banyak hal tentang menjadi telemarketing yang profesional. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Sudah ada spirit baru, semangat baru, materi baru untuk bisa dipahami dengan baik. Saya yakin teman-teman juga sudah paham apa yang tadi sudah kita pelajari bersama. So, untuk menjadi telemarketing yang profesional, tetap yakin di hati bahwa yes, we can do it. Oke? Salam sukses buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Saya Avelin.